اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan marilah kita selalu berusaha untuk mengenal pencipta kita, Tuhan kita. Karena dengan pengenalan ini kita bisa dekat dengannya. Dan ketika kita dekat dengannya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan keuntungan kedua dengan kita beragama. Dengan kita mengamalkan ajaran-ajaran agama yang benar, agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang ketiga adalah bahwa agama akan memperbaiki sisi sosial kita. Para pemirsa dan pendengar yang beriman, yang namanya kehidupan sosial adalah suatu kehidupan yang membutuhkan saling tolong-menolong, saling membantu, saling memahami, saling sabar, saling mengerti. Hal-hal yang kita sebutkan adalah hal-hal yang sangat sulit. Jangan anggap perkara-perkara yang kita sebutkan adalah perkara yang mudah. Kalau perkara ini merupakan perkara yang mudah, maka kita tidak akan mendapatkan perkelahian dalam masyarakat kita, perselisihan dalam masyarakat kita, perpecahan dalam masyarakat kita. Kenapa? Karena semua problem sosial itu akan terwujud dan terjadi ketika setiap daripada individu tidak memahami dan mengerti orang lain, tidak menghormati hak orang lain, tidak mau membantu orang lain, tidak mau menolong orang lain. Para pemirsa dan pendengar bisa perhatikan kondisi sosial kita. Terkadang ayah dan anak itu tengkar. Terkadang antar saudara itu bermusuhan. Terkadang guru dan murid itu saling bermusuhan, saling mencaci, saling meremehkan. Ketika murid ini sudah kuat, sudah berilmu, ia akan menganggap gurunya yang dahulunya telah mengajarinya sebagai seseorang yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Jadi sumber-sumber problem sosial yang kita temui dalam masyarakat kita terjadi karena setiap daripada individu tidak mengamalkan agama dengan baik. Tapi coba, setiap individu ini mengamalkan agama dengan baik, maka mustahil ada pertikaian, ada perselisihan, ada perpecahan. Kenapa? Karena agama yang benar, terkhusus agama Islam, agama ini mewajibkan kepada kita untuk menghormati hak-hak orang lain. Mewajibkan kita untuk membantu orang lain. Mewajibkan kita untuk menjaga keharmonisan dengan orang lain. Jadi, orang yang beragama mustahil memiliki permusuhan dengan orang lain, kecuali orang tersebut memiliki dendam dan permusuhan kepada agamanya. Itu lain, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka memusuhi Nabi karena Nabi
telah menegakkan agama Islam, telah menebarkan cahaya ilahi, telah mendakwahkan ajaran-ajaran yang benar. Kemudian para penguasa Quraisy, orang-orang musyrik tidak senang dengan agama ini dan mereka memusuhi Nabi. Di saat itu Nabi memusuhi mereka. Jadi bukan karena dendam pribadi, bukan. Karena mereka sudah mengusik agama Allah, makanya Nabi bangkit. Nabi menganggap mereka sebagai musuh. Tapi kalau seandainya mereka memusuhi pribadi Nabi, maka Nabi pun akan memberikan maaf kepada mereka. Tapi kalau sudah memusuhi agama Allah, maka ini sudah berhubungan dengan zat yang maha sempurna. Dan kita menjadikan zat yang maha sempurna sebagai pondasi kehidupan kita. Siapapun yang memusuhi zat yang maha sempurna ini, maka dia adalah musuh kita. Para pemirsa bisa memperhatikan bagaimana peran penting agama dalam kehidupan sosial kita. Jadi orang yang beragama, dia akan bisa hidup dengan baik berdampingan dengan orang lain. Orang yang beragama, dia akan dengan mudah membantu orang lain. Orang yang beragama, dia akan menghormati hak-hak orang lain. Ini adalah keuntungan yang ketiga. Keuntungan yang keempat, kalau kita menelaah kehidupan sosial, maka pasti kita akan mendapatkan satu budaya, satu akidah yang salah yang dimiliki oleh sebagian masyarakat kita. Ada sebagian masyarakat yang menganggap diri mereka lebih mulia daripada masyarakat lain. Kenapa? Karena kulitnya putih. Ada satu masyarakat yang menganggap diri mereka lebih mulia dari masyarakat lain. Kenapa? Karena bahasanya lebih indah. Ada satu golongan yang menganggap diri mereka lebih mulia dan lebih layak dihormati. Karena apa? Karena memiliki harta. Ada lagi satu kelompok yang menganggap diri mereka lebih mulia. Harus dihormati, harus dihargai. Kenapa? Karena nasab mereka adalah nasab yang mulia, nasab yang baik. Tolak ukur seperti ini kita dapatkan dalam masyarakat kita. Dan lebih menonjol lagi ketika kita melihat sejarah orang-orang jahiliyah, orang Arab, di mana mereka menjadikan bahasa mereka, nasab mereka sebagai tolak ukur kesempurnaan dan kemuliaan. Tolak ukur seperti ini tidak akan menjadikan sosial menjadi sosial yang baik. Bahkan tolak ukur seperti ini, parameter seperti ini akan menjadi wasilah untuk berbuat zalim kepada orang lain. Orang yang berkulit putih karena dirinya menganggap lebih mulia daripada orang hitam, dia akan berbuat semena-mena kepada orang hitam. Dia menganggap bahwa orang hitam itu budaknya. Orang hitam itu tidak layak hidup mulia. Makanya kalau kita melihat kepada sejarah, orang-orang yang berkulit hitam, mereka hidup dizalimi oleh orang-orang yang berkulit putih. Ini merupakan suatu fenomena yang kita hadapi dalam sosial, yang kita temui dalam sejarah. Untuk bisa menghilangkan perbedaan-perbedaan seperti ini, maka tidak ada cara lain kecuali kita harus menjadikan agama sebagai tolak ukur. Menjadikan agama sebagai parameter. Menjadikan agama sebagai dasar kehidupan kita. Kenapa? Karena agama mengajarkan kepada kita bahwa tolak ukur kesempurnaan kemudian adalah ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. In akramakum indallah atqakum. Jadi orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang berkulit putih, orang yang berharta banyak, bukan. Dengan kita menjadikan agama sebagai tolak ukur, parameter kehidupan kita, maka kita bisa hidup dengan baik. Kita bisa berdampingan dengan orang lain dengan nyaman dan tentram. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita
Di kesempatan yang lain kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.